Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Nah, anak sekalian, bagaimana kabarnya di rumah? Ya, saya harap di rumah masih menjaga kesehatannya ya. Jangan lupa belajarnya, tilawahnya, dan selalu membantu orang tua. Oke, anak-anak sekalian, kali ini bertemu lagi dengan Ustadz Gibran ya. Pada kesempatan hari ini, setelah kemarin kita membahas video ya tentang materi toharoh dan juga macam-macamnya dan juga ketentuannya. Kemarin apa anak-anak? Setelah toharoh kita membahas tentang najis serta macam-macamnya dan juga hadas serta macam-macamnya. Dan di sub itu nanti ada juga wudhu dan tayamum. Nah, anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai wudhu, tayamum, beserta nanti kita praktekkan ya, dan juga nanti alat-alat untuk toharoh. Nah, alat-alat untuk toharoh itu perlu diketahui, nanti kita akan bahas tentang ada air, ya, debu, dan juga benda-benda padat, ya, bisa batu, kayu, tulang, dan sebagainya. Anak-anak sekalian, marilah kita bersama-sama ya menyaksikan tata cara dari berwudu. Nah, untuk yang pertama, tentunya kita berdoa dulu dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian langkah yang pertama, silahkan nyalakan kerannya. Kemudian yang pertama, cuci tangan. Usahakan sela-selanya juga dicuci. Kemudian langkah berikutnya berkumur-kumur 3 kali. Nah, untuk berkumur-kumur ini ya usahakan jari kalian untuk menggosok sela-sela gigi. Ya, ini juga merupakan suatu sunnah ya, dimana ketika berwudu, ketika di setiap wudu itu disunahkan untuk bersiwak. Dan salah satu cara bersiwak itu dengan jari-jari kalian. Kemudian tadi sembari berkumur-kumur ada yang istilahnya istinsyak atau menghirup sebagian air ke hidung kalian. Jadi caranya ketika kalian berkumur langsung dihirup. Keluarkan 3 kali. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu basuh muka kalian 3 kali. 1, 2, 3. Usahakan dalam membasuh muka ini ya dengan batasan seluruh muka. Batasannya yaitu area tumbuhnya rambut ya. Jadi di sini dan sampai dagu. Bagi yang mempunyai jenggot ya disunahkan untuk menyela-nyelanya. Kemudian langkah berikutnya yaitu membasuh tangan sebanyak 3 kali. Kanan, kemudian kiri. Jadi perlu diperhatikan, dan ini banyak kesalahannya ya, yaitu membasuh tangan dengan aliran air yaitu dari siku menuju ke telapak tangan. Jadi sesuai ayat itu ilal marofiki, yaitu air menuju ke siku, bukan air dari siku menuju ke telapak tangan. Jadi air dari telapak tangan menuju ke siku. Nah, kemudian setelah selesai tanpa mengambil air lagi, langsung tangan yang masih basah ini mengusap rambut ke belakang, kemudian ke depan, dan langsung mengusap telinga. Jadi ibu jari ya memegang daun telinga dan diarahkan ke depan. Nah, sebanyak 1 kali. Kemudian yang terakhir anak sekalian yaitu membasuh kaki dengan batas minimal yaitu mata kaki.
Dan sela-selanya juga disunahkan untuk dibersihkan dengan jari-jari tangan sebanyak 3 kali. Kemudian yang terakhir harus kalian lakukan dengan tertib atau berurutan. Kemudian diakhiri dengan berdoa, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu doa setelah wudu. Demikian anak sekalian, tadi kalian menyaksikan tata cara dari berwudu. Kemudian nanti setelah wudu ya, kita akan memperhatikan tata cara dari tayamum. Nah, kemudian anak-anak sekalian, tadi kita sudah menyaksikan ya video tentang tutorial tata cara berwudu. Nah, itu nanti silahkan dipelajari ya, sambil diperhatikan videonya dan juga nanti sambil dipraktekkan. Oke? Kemudian anak-anak sekalian, hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, tadi kita sudah belajar wudu. Kali ini hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, wudu apabila telah batal karena ada beberapa ketentuan. Ya, yang pertama itu mengeluarkan suatu kotoran dari dubur maupun tubul. Ya, jadi dalam keadaan najis, itu otomatis wudu kita telah batal. Kemudian menyentuh kemaluan tanpa alas. Kemudian yang terakhir yang membatalkan wudu yaitu hilang akal ya karena tidur nyenyak atau gila. Nah, itu merupakan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi tutorial tata cara berwudu. Kemudian kita beralih ke tayamum. Tayamum ini juga merupakan salah satu toharoh. Ketika tayamum itu dilakukan, ketika ada hal-hal yang menyebabkan tayamum itu kita lakukan. Yang pertama yaitu tidak adanya air. Kemudian yang kedua, kondisi kita sedang sakit yang mengharuskan kita untuk bertayamum. Nah, anak-anak sekalian, berikut nanti kita saksikan video mengenai tata cara tayamum. Nah, anak-anak sekalian, kemudian kita akan saksikan tata cara dari tayamum. Oke, langsung saja. Tayamum itu bisa kita lakukan di atas debu, dan untuk aplikasinya kita boleh di tembok atau dinding ya. Kita ibaratkan ini debu, kita tempelkan kedua tangan kita, kemudian kita tarik, kemudian jangan lupa kita tiup kedua tangan kita ya 1 kali. Kemudian langsung ya kita usap tangan ini ke muka kita sebanyak 1 kali. Diusahakan menyeluruh di satu muka tersebut. Kemudian tanpa mengambil debu lagi, langsung tangan kiri kita mengusap tangan kanan, punggung tangan kanan, kemudian yang tangan kanan langsung mengusap punggung tangan kiri. Nah, demikian itu merupakan tata cara dari tayamum. Nah, anak sekalian, demikian tadi video tentang tata cara tayamum. Ya, nanti bisa dipelajari dan dipraktekkan bersama-sama. Kemudian anak sekalian, hal-hal yang membatalkan ketika tayamum. Kurang lebih hal-hal yang membatalkan tayamum itu sama dengan hal-hal yang membatalkan wudu seperti tadi. Akan tetapi ada tambahan, yaitu ketika hal yang membatalkan tayamum itu ketika sudah terdapatnya air. Jadi ketika anak-anak sekalian tayamum dan ada air, itu otomatis tayamumnya sudah batal. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah menyaksikan ya tata cara wudu dan juga tayamum dan juga hal-hal yang membatalkannya. Kemudian kali ini kita akan membahas alat-alat untuk toharoh. Anak-anak sekalian, alat-alat untuk toharoh itu yang pertama itu ada air, debu, dan juga batu, dan juga benda-benda yang kasar misalnya tulang, daun, atau kayu. Nah, yang perlu diperhatikan anak sekalian, untuk air ini ya ada macam-macamnya. Yang pertama yaitu air mutlak. Air mutlak ini adalah air yang dari asalnya itu suci dan tidak ada keraguan untuk digunakan bersuci. Misalnya air hujan, air embun,
air salju maupun air laut. Nah, itu air yang tidak diragukan lagi untuk kita gunakan bersuci. Kemudian macam-macam air selanjutnya yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Jadi air sifatnya seperti air mutlak tetapi itu tidak bisa digunakan untuk toharoh. Misalnya apa anak sekalian? Misalnya minuman, ya, teh, kopi, susu. Nah, ketiga jenis air tersebut suci, ya, boleh kita konsumsi, tetapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Jadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Kemudian macam-macam air selanjutnya yaitu air mustakmal, ya. Air mustakmal ini air suci, ya, air bekas dari berwudu. Jadi air bekas ini masih bisa digunakan oleh kita untuk bersuci asalkan hilang 3 hal, yaitu hilang bau dari air tersebut, ya, hilang rasa dan juga hilang warnanya. Selama air itu hilang ketiganya, itu masih bisa kita gunakan untuk bersuci. Ya, jadi kita bisa mendengar berita, ya, ada salah satu sekolah, ya, yang berinovasi, ya, di situ ada tempat wudhu dan di bawah tempat wudhu itu dikasih saringan, ya, teknologi mereka itu digunakan untuk berwudu lagi. Jadi air berwudu itu, air bekas berwudu itu masih bisa digunakan selama hilang 3 hal tadi, ya, bau, rasa dan warnanya. Kemudian macam-macam air yang selanjutnya yaitu air yang najis atau air kotor. Nah, jelas, ya, air ini sudah jelas-jelas tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, itu merupakan macam-macam air. Kemudian selanjutnya tadi apa? Sudah kita bahas di depan, yaitu alat-alat bersuci. Setelah air ada debu dan juga benda-benda keras seperti batu, tulang, kayu dan juga daun kering. Nah, yang keempat ini bisa kalian gunakan, bisa kalian aplikasikan ketika kalian nanti kira-kira besok kita kemah, itu keadaan darurat, boleh, ya, benda-benda keras tadi boleh kalian gunakan untuk bersuci. Baik anak-anak sekalian, demikian tadi kita sudah membahas, ya, macam-macam air dan juga kita sudah menyaksikan tata cara berwudu dan juga tata cara tayamum beserta hal-hal yang membatalkannya. Baik anak-anak sekalian, cukup sekian materi pada kesempatan kali ini, ya. Nanti untuk tugasnya, ya, mohon diperhatikan. Nanti silahkan kalian membuat video, ya, tutorial tayamum, ya. Nanti contohnya bisa kalian lihat di tata cara yang Ustadz praktekkan tadi. Nanti silahkan dibuat video, ya. Nanti disetel videonya, resolusinya yang paling rendah, ya. Nanti bisa kalian kirimkan lewat Teams atau Japri saya juga bisa, ya. Nanti saya tunggu dan nanti silahkan tunggu info-info terkait tugas ini selanjutnya. Oke anak sekalian, sekian pertemuan kita pada kali ini, ya. Tetap belajar, semangat, ya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.